Ukraina dan sekutunya kembali menyatakan ada pasukan Korea Utara di Rusia. Kiev mendesak dunia internasional menekan Pyongyang agar menarik pasukan. Namun Rusia membantah hal tersebut dan malah menyebut Amerika Serikat dan sekutunya sengaja memancing perang dengan Rusia. Pertanyaannya, benarkah ada pasukan Korut di Rusia? Tudingan adanya pasukan Korea Utara di Rusia disampaikan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dalam pernyataan tertulis Minggu 27 Oktober 2024. Zelensky minta dunia menekan Pyongyang dan Moskwa, perbuatan untuk menambah keparahan konflik bertentangan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ia mengatakan Ukraina pada akhirnya harus berhadapan dengan Korut di tanah Eropa. Pergerakan pasukan tentara rakyat Korut atau KPA di Rusia sejak Rabu 23 Oktober terbaca oleh intelijen dari dua negara sekutu Ukraina, yakni AS dan Korea Selatan. Berdasarkan informasi intelijen AS dan Korsel, ada 3.000 pasukan KPA di Rusia. Per Desember 2024, diperkirakan Pyongyang mengirim tambahan 10.000 pasukan. Pemerintah Korsel pun meminta Korut untuk meninggalkan Rusia. 정부는 북한군의 즉각적인 철수를 촉구하며 현재와 같은 북한과 러시아의 군사적 야합이 지속될 경우 이를 좌시하지 않고 국제사회와 함께 단호하게 대처해 나가기로 했습니다. 정부는 북한의 전투병력 파병에 따른 러북 군사협력의 진전 추이에 따라 단계적인 대응 조치를 실행해 나갈 것입니다. Sebenarnya seperti apa gambaran kekuatan militer Korut sehingga Ukraina dan Amerika Serikat khawatir jika Pyongyang ikut campur dalam perang melawan Rusia? Berdasarkan data Institut Kajian Strategis Internasional, Korut memiliki 1,3 juta tentara. Jumlah ini termasuk yang paling banyak di dunia sesudah AS dan Cina. Mereka juga memiliki 600.000 pasukan cadangan dan 5,7 juta milisi. Korut memiliki persenjataan nuklir dengan rudal balistik antar benua. Namun, persenjataan mereka selebihnya ketinggalan zaman. Mayoritas peralatan tempur mereka berasal dari zaman Soviet dan dari Cina di zaman revolusi. Rentang usia peralatan ini 40 hingga 80 tahun. Lantas apa tanggapan Rusia terkait kabar masuknya pasukan Korut ke wilayahnya? Awalnya Presiden Rusia Vladimir Putin tidak mengakuinya. Namun dalam jumpa pers konferensi tingkat tinggi BRICS Plus di Kazan, Kamis 24 Oktober, yang mengatakan memang ada pasukan Korut di wilayah Rusia. Putin mengatakan cara dan tujuan pemakaian pasukan KPA adalah hak prerogatif Rusia. Ini bukan sesuatu yang bisa dicampuri oleh pihak lain. Как вы знаете, сегодня, по-моему, только ратифицирован наш договор о стратегическом партнерстве. Там есть статья 4. И мы нисколько никогда не сомневались, что северокорейское руководство относится к нашим договоренностям серьезно. Но что и как мы будем делать, это уже наше дело в рамках этой статьи. Сначала нужно провести соответствующие переговоры по поводу имплементации этой статьи 4 этого договора. Но мы в контакте с нашими северокорейскими друзьями и посмотрим, как будет развиваться этот процесс. Seperti diketahui, sejak perang Ukraina-Rusia berlangsung, Kiev mendapatkan dukungan dari Amerika Serikat dan negara-negara barat, terutama terkait pasokan persenjataan. Perang Rusia-Ukraina sejak 24 Februari 2022 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Bahkan bukan tidak mungkin keterlibatan Korut dalam perang ini bakal menyeret negara-negara lain di kawasan untuk terlibat dalam perang. Kalau menurut sahabat Kompas gimana? Bagaimanakah sebaiknya sikap negara-negara lain terhadap perang Rusia-Ukraina?